Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi Demon Lord. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, Zeke pun merasa jika itu semua memang masuk akal. Kalau wanita itu juga seorang regresor. Tetapi, gerakannya agak canggung untuk seorang regresor yang pernah progresi. Wanita itu juga tak terlihat memiliki toleransi apapun terhadap sakit, yang tak masuk akal untuk seseorang yang memiliki kemampuan bertarung seperti dirinya. Tak terbiasa dengan rasa sakit, Zeke sungguh tak bisa menjabarkannya hanya dengan satu kata saja. Tapi itu seperti wanita itu telah menyerap pengalaman buatan ke dalam tubuhnya. Kemudian, saat mereka berdua saling menatap dan menahan serangannya masing-masing, Yohem dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Tuan Zeke, apa Anda baik-baik saja? Oh, kau terluka. Zeke pun meliriknya membalas. Itu bukan apa-apa. Kamu mungkin bisa terlibat dalam pertarungan. Tolong mundurlah. Di saat Yohem dan yang lainnya mendekat, mereka tak sengaja melihat mayat Nyonya Pargot yang membuat mereka terkejut. Itu kan, apa Anda berhasil menghabisinya, Tuan Zeke? Zeke menggelengkan kepalanya menyangkal. Bukan aku yang melakukannya. Tentu saja, perkataan Zeke membuat perhatian Yohem tertuju pada wanita itu tak jauh di depan Zeke. Maksud Anda, wanita itu yang melakukannya pada Nyonya Pargot? Zeke pun mengangguk membenarkannya. Iya, hanya satu serangan saja. Dia seorang yang tingkat tinggi. Mendengar hal itu, seorang prajurit yang selalu menampingi Yohem, sebut saja Brod, langsung mengeluarkan pedangnya mengatakan, "Aku tak terlalu mengerti situasinya. Tapi karena dia menyerang Tuan Zeke dahulu, apa sebaiknya kita mempertimbangkan dia sebagai musuh kita?" Zeke yang setuju dengannya tentu saja langsung mengiyakannya. Namun ia segera mengingat sesuatu jika dirinya lah yang menyerangnya lebih dulu. Yang membuatnya berkata, itu sebenarnya aku yang menyerang dia lebih dulu. Dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan, kau tahu. Tentu saja perkataan Zeke membuat Brod terkejut. Meskipun begitu, Zeke menggaruk kepalanya berpikir, sekarang setelah ku memikirkannya, tak ada alasan lagi untuk bertarung melawannya. Selain dari fakta bahwa dia tahu Zeke more, dia bahkan memunduh pes untuk kami. Dengan pikiran seperti itu, Zeke mengatakan, "Hei, itu kesalahanku. Aku minta maaf. Jadi, ungkapkanlah identitasmu." Namun, sebelum Zeke menyelesaikan kalimatnya, wanita itu langsung menyelanya. "Apakah mereka anak buahmu?" Zeke pun menyangka, "Tidak, kami hanya bekerja sama. Pertama-tama, terima kasih karena membunuh wanita itu. Sekarang, akan ada lagi kerusakan lainnya pada desa. Itu mungkin saja menjadi bu." Namun, sebelum Zeke menyelesaikan kalimatnya, wanita itu kembali menyalahnya. Mustahil. Kau peduli pada warga desa? Kau, si Zeke itu?" Tentu saja, perkataannya itu membuat Zeke kebingungan. Apakah mungkin wanita itu mengenalnya dari kehidupan yang sebelumnya, yang dikenal dengan nama sang Demon King Zeke More? Namun di tengah kebingungan mereka berdua, tiba-tiba Brod berteriak, "Hei kau! Beraninya kau berbicara dengan cara yang tidak sopan pada Tuan Zeke sang pahlawan Osprey?" Tentu saja perkataan Brod membuat wanita itu terperanjat. "Apa? Pahlawan Osprey? Orang itu?" Meskipun Zeke berusaha untuk menyangkalnya, Brod lebih dulu mengatakan, "Iya, Tuan Zeke telah melakukan begitu banyak hal baik untuk desa hingga saat ini. Jadi, beraninya kau bertingkah seperti itu?" Meski begitu, wanita itu masih merasa ragu, yang membuatnya bertanya, "Apa kau sungguh Zeke? Apa nama belakangmu?" Zeke membalas, "Memangnya itu penting ya? Aku hanyalah Zeke. Kau tidak tahu sebanyak apa kau tahu tentangku. Tapi pemikiranmu itu tentang diriku tidaklah akurat." Mendengar hal itu, wanita itu pun terdiam di tempatnya, di mana ia begitu kebingungan dengan situasinya. Bahkan ia bergumam, "Tunggu, tidak, tapi itu berbeda juga." Melihat sikapnya yang seperti itu, Zeke yang merasa aneh berpikir, "Aku yang sekarang bukanlah seorang Stillwell ataupun seorang Moher. Aku adalah aku, tapi aku sungguh tak mengerti dia sama sekali. Berbicara dengannya lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu." Dengan pikiran seperti itu, Zeke kembali bertanya, "Hei, jika kau tak mau memberitahu identitasmu, aku akan menganggapmu sebagai seorang penyerbu." Namun, tepat setelah Zeke mengatakan itu, alih-alih menjawabnya,
wanita itu mengaktifkan sebuah artefak di lehernya yang menyalakan sebuah cahaya terang ke sekitarnya. Tentu saja, pancaran cahaya yang begitu terang menyilaukan membuat Zeke dan rekan-rekannya langsung menutup matanya. Lalu di saat mereka semua tak bisa melihat ke arah si wanita itu, wanita tersebut tiba-tiba saja menghilang dari sana, bersamaan dengan cahaya yang mulai meredup. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terkejut. Meskipun begitu, Zeke segera mengecek tempat menghilangnya wanita itu sembari berpikir, bisa membuat sebuah artefak dengan magic tingkat tinggi seperti itu saja sudah cukup mengagumkan. Tapi itu tadi teleportasi, sebuah magic tingkat tertinggi. Aku sungguh penasaran ingin tahu siapa dia. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, di depan gereja Osprey, Johem memimpin para warganya untuk memberikan penghormatan terakhir pada mereka yang telah menjadi korban wabahnya. Pada saat itu, Johem berkata, "Kurasa ayah dan kakak takkan mencapai surga." Broadman di sampingnya membalas, "Mereka akan menebus dosa mereka. Aku yakin mereka telah bersiap untuk itu juga." Mendengar hal itu, Johem memalingkan wajahnya bergumam, "Penebusan kah?" Saat kemudian, Johem menghampiri Zeke mengatakan, "Aku ingin berterima kasih pada kalian berdua. Aku menghargai kalian menghadiri pemakamannya. Seharusnya, aku membentuk sebuah tim untuk mengejar Meg itu. Sungguh disayangkan." Zeke membalas, "Tak apa, akan mustahil untuk melacaknya, karena dia menggunakan sebuah artefak untuk teleportasi." Meskipun Zeke mengatakan itu, ia sendiri sebenarnya merasa penasaran, karena sepertinya wanita itu mengenalnya yang dulu. Jadi ia berniat untuk mencari tahu tentangnya. Kemudian, melihat sikap Zeke yang seperti itu, Johem pun tersenyum mengelurkan tangannya. "Ya, aku dengar bahwa kau akan pergi sekarang." Zeke pun menjabat tangannya membalas, "Kami hanya mampir sementara di desa ini. Kami harus pergi lagi." Johem menimpali, "Apa kau yakin kau tak ingin bekerja untuk kami? Aku bisa menjamin perlakuan terbaik untukmu." Zeke pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Aku tak suka terikat pada satu tempat. Dan aku yakin kau tak akan memiliki masalah apapun, bahkan jika aku tak ada di sini. Bagaimanapun, kau kan kontrakul yang baru." Mendengar hal itu, Johem yang merasa tak percaya diri mengatakan, "Tidak, jika bukan karenamu, Osprey mungkin dalam bahaya besar. Aku bisa bertahan melihat semua darah itu saat pertarungan. Tapi pada akhirnya aku pingsan saat setelah semuanya berakhir. Untuk counter wilayah Dracul memiliki fobia darah. Betapa menyedihkannya itu." Melihatnya murung begitu, Zeke pun menawarinya blood vessel yang masih ia simpan. "Tuan muda, kalau begitu, apa kau mau mencoba menggunakan ini?" Tentu saja tawaran Zeke membuat Johem terperanjat kaget. "Bukankah itu artefak yang sama dari penjara itu?" Zeke menjelaskan, "Aku mengambilnya dari puing-puing yang ada di tempat itu. Kelak, fobia darahmu itu akan menghalangi jalanmu. Sebagai Lord di keluarga Dracul, kau pasti akan membutuhkan ini. Lord Vessel akan mengizinkanmu untuk mendapatkan Authority of Blood. Kemampuan itu membuatmu bisa mengendalikan darah sesuka hatimu. Tapi, kalau kau terlalu serakah, maka kau akan berubah menjadi orang yang haus darah." Mendengar hal itu, Johem yang telah mengambil blood vesselnya membalas, "Authority of Blood, kedengarannya menyeramkan. Situasinya akan rumit kalau aku mulai menginginkan darah orang lain. Apa ada cara untuk menghentikannya?" Jika tersenyum mendengaskan, "Tenang saja, kalau kau menjadi orang jahat, maka aku akan langsung datang untuk membunuhmu." Malam harinya, setelah kepergian Zeke, di ruangan Lord Kastil utama, terlihat Johem yang menyambut kedatangan Broad yang membawakan setumpuk dokumen. "Permisi, Lord, ada beberapa dokumen tambahan yang perlu Anda periksa." Melihat tumpukan dokumennya, Johem pun menghela napasnya membalas, "Taruh semuanya di sini." Sembari menaruh tumpukan dokumen itu di mejanya, Broad menimpali, "Anda pasti kelelahan, Lord." Johem pun mengatakan, "Ya, aku pasti sudah pingsan dari tadi. Kalau aku masih menjadi diriku yang dulu. Tidak kusangka aku akan merindukan masa-masa itu." Broad membalas, "Blood vesselnya benar-benar bekerja. Syukurlah, Anda terlihat jauh lebih sehat sekarang. Bagaimana dengan nafsu darah Anda?" Mendengar pertanyaannya, Johem pun mendemonstrasikannya sembari menjelaskan, "Rasanya seperti mengidam sesuatu dalam skala kecil. Sepertinya aku akan baik-baik saja.
asalkan tidak mencoba untuk mengendalikan darah orang lain. Seketika itu juga, Brody yang takjub berkata, "Wah, jadi itu blood domination. Menakjubkan." Johem melanjutkan, "Ya, aku sering berlatih untuk mempertahankan diriku sendiri." Brod menimpali, "Tapi, Lord, saya penasaran, kenapa Tuan Zeke bisa tahu semua ini, dan dia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya?" Johem tersenyum menegaskan, "Memangnya kita perlu mengetahui itu? Dia telah menyelamatkan kota kita. Hanya itu yang perlu kita ketahui darinya. Pokoknya, Brod, aku ingin kau menyelidiki sesuatu bagi yang menyerang Tuan Zeke dan orang-orang berjubah hitam yang membantu Vess. Cari informasi mengenai mereka." Sementara itu, Zeke dan rekannya tengah berkemah di kedalaman hutan. Di saat Snots tengah tertidur lelap, Zeke yang masih terjaga menatap api ungu di depannya sembari berpikir, "Siapa wanita itu? Dia tahu kalau aku adalah Ojekemor sebelum regresiku. Apa aku pernah bertemu wanita seperti itu sebelum aku regresi begini?" Kalau dari kemampuannya, dia setara dengan sang Demon King of Sorcery, salah satu Demon King lain yang juga meneror dunia ini. Dia bisa menggunakan teknik magic sepuasnya tanpa ada batasan apapun. Aku pernah beberapa kali melawannya, tapi dia itu seorang pria, udah tua lagi. Aku tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. Aku juga tidak mungkin melupakan wajah menawan seperti wajahnya. Ya, kalau wanita itu juga regresi seperti diriku, maka dia mungkin berhubungan dengan Pet Twistinky. Mungkin dialah yang menanam item itu dalam tubuhku. Ya, tapi semua ini hanya dugaanku semata. Aku masih tidak bisa melupakan ekspresi wajahnya dari pikiranku. Kenapa tatapannya seperti itu? Di saat Zeke memikirkan semua hal itu, Hans yang menemaninya bertanya, "Anu, Tuan Zeke, soal perkataanmu kemarin bahwa kau akan prioritaskan membunuh Nyonya Pargot ketimbang Osprey. Itu..." Mendengar hal itu, Zeke yang menjadi keresahannya pun menjelaskan, "Kau terganggu oleh hal itu ya? Aku memahamimu. Memang sulit untuk membuat pengorbanan semacam itu. Biarkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Apa kau ingin menjadi seorang hero atau seorang god? Bahkan aku, orang super cerdas, tak bisa meraih semua yang aku inginkan. Dan kedua hal itu hampir mustahil untuk diraih. Memang sulit untuk diterima. Tapi kau tidak boleh mengesampingkan keputusan macam itu hanya karena mereka adalah keputusan sulit. Itu hanya akan memperkeruh situasinya." Mendengar hal itu, Hans yang merasa bimbang bertanya, "Apa Anda benar-benar berpikir aku bisa menjadi seorang hero?" Zeke pun terdiam sebentar, lalu membalas, "Kau bisa melakukannya kalau kau mau. Karena kau adalah bawahanku, aku akan membantumu sebisa mungkin." Hans menimpali, "Berarti, apakah kita bisa membuat keputusan yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang?" Zeke mengangguk mengiyakannya, yang membuat Hans semakin penasaran. Bagaimana caranya? Zeke menegaskan, "Kau hanya perlu bertambah kuat dan berlatihlah dengan lebih keras." Malam pun berlalu. Dikala sang fajar mengudara, Hans dan Snow telah bangun lebih dulu, di mana mereka bertarung dengan segerombolan serigala yang mencari sarapan. Tentu saja, mereka berdua bisa menangani gerombolan serigala itu dengan baik. Namun, ada sebuah pertanyaan di benak mereka yang membuatnya bertanya pada Zeke, "Kenapa ada banyak monster di sana?" Snow juga penasaran, apalagi di sebuah desa yang berada di dekat area itu. Mendengar hal itu, Zeke yang juga merasa aneh berpikir, jumlah monsternya sangat banyak. Apa ada sesuatu di sini? Dan ini pun diakhiri dengan, di saat Zeke memikirkan semua hal itu, sembari melihat mayat-mayat serigalanya, tiba-tiba saja ada bapak-bapak yang dengan peralatan berburunya yang mendekat mengatakan, "Punten, kalian terlihat kuat. Apa kalian bisa membantuku?"